Dari ya, ekspektasi dari fungsi kita memiliki teorema 241. Kalau dia diskrit menjadi sigma UX Fx, kalau kontinu menjadi integral UX Fx dx ya. Ini kalian sudah mengetahui. Di sini UX-nya itu bisa sembarang fungsi dari X. Kemudian kalau kita menghitung ekspektasi, tapi bentuknya itu lebih kompleks, tidak sekedar UX. Misalkan eh, kita memiliki fungsi 2x² plus apa 3x ya. Nah, ekspektasi misalkan ini y ya. Ekspektasi y atau fungsi dari x ini adalah kalau menggunakan teorema 242, ekspektasi ini bersifat operator yang linier. Jadi operator linier di sini sifatnya kalau ada konstanta, maka dia akan keluar dari operator ekspektasi tadi. Sehingga ekspektasi dari 2x² menjadi 2 ekspektasi x² plus 3 ekspektasi x. Jadi sifat ekspektasi di sini bersifat linier ya, operator linier. Sehingga kita bisa menghitung dengan mudah ekspektasi x maupun ekspektasi x² ini menggunakan definisi pada atau menggunakan teorema 241. Jadi kalau dia continue menjadi 2 integral x² fx dx untuk x yang terdefinisi ya. Di sini main tak hingga sampai tak hingga, tapi sebenarnya pada x yang terdefinisi x fx dx ya seperti itu. Sehingga ini akan memudahkan kita daripada kita menghitung sekaligus ekspektasi untuk keseluruhan fungsi ini. Nah, yang pertama kalau fungsinya itu AX plus B. Nah, di sini A keluar dari tanda ekspektasi menjadi A kali ekspektasi X plus B. B-nya konstan ya. Ekspektasi B sama dengan B itu sendiri. Ini akan sering muncul nanti dalam perhitungan ekspektasi-ekspektasi. Definisi 241 ini menghitung varians. Variansi dari X adalah ekspektasi X min mu kuadrat. Standar deviasi adalah akar dari variansi. Ini kalau dituliskan di sini dalam catatan yang lebih ringkas, mungkin misalkan kita memiliki atau ingin menghitung ekspektasi atau nilai harapan, maka ini dapat digabung ya perhitungannya, kemudian variansi atau ragam, kemudian ada momen suatu peubah ajak, kita tahu ekspektasi X atau ekspektasi dari UX ya, fungsi dari X itu sama dengan sigma UX Fx kalau dia diskrit atau kontinu itu integral UX Fx dx. Tak hingga sampai tak hingga. Ini untuk buah ajak diskrit
Dan ini untuk ubah acak continue. Lalu kita juga menggunakan sifat-sifat ekspektasi untuk mengubah menjadi perhitungan yang lebih sederhana. Yang pertama, ekspektasi dari suatu konstanta akan tetap konstanta. Kemudian ekspektasi dari suatu konstanta kali fungsi X itu sama dengan konstanta kali ekspektasi GX. Ekspektasi GX-nya dapat dihitung dengan cara seperti di atas. Kemudian, selain ekspektasi, kita juga bisa menghitung variansi. Yang kedua, variansi atau ragam. Nah, variansi atau ragam itu adalah kalau kita memiliki fungsi GX-nya itu, kita ambil sebagai X min mu X dikuadratkan. Ya. Maka kita mencari atau memperoleh ekspektasi dari GX, yaitu sama dengan ekspektasi dari X min mu X dikuadratkan. Ini kita definisikan sebagai variansi. Jadi kalau digambarkan di sini ada mu, ya, mu X. Mu X itu pemusatan data. Pemusatan data, kemudian di sini tersebar X-nya di sekitar mu. Nah, selisih dari X min mu X dikuadratkan, ini menyatakan variansi, ekspektasinya disebut sebagai variansi. Jadi variansi juga dapat dianggap sebagai ukuran penyebaran dari X, dari peubah acak X. Notasi untuk variansi di sini ditulis sebagai sigma kuadrat atau ditulis juga sebagai variansi X. Jadi kalau dijabarkan, variansi X itu adalah ekspektasi X min mu X kuadrat, maka ini dapat dijabarkan sebagai sifat linear dari ekspektasi, ini menjadi ekspektasi X kuadrat min 2X mu X plus mu X kuadrat. Ini sifat linearnya menjadi ekspektasi X kuadrat min 2 ekspektasi X mu X plus ekspektasi mu X kuadrat. Mu X ini adalah suatu nilai tertentu, ya, ya suatu nilai konstanta. Ini juga konstanta. Nah, sehingga EX ini juga sama dengan mu X, sehingga ini menjadi ekspektasi dari X kuadrat dikurangi, ini bisa disederhanakan, ya, 2 mu X kuadrat plus mu X kuadrat min mu X dikuadratkan. Nah, ini definisi yang lebih operasional, lebih mudah untuk perhitungan. Jadi untuk menghitung variansi, kita lebih mudah menggunakan ekspektasi X kuadrat minus mu X dikuadratkan. Kemudian untuk eh, jenis pengukuran yang lain, kita juga menggunakan momen. Momen ke K dari X. Di sini ditulis fungsi pembangkit momen ada dua jenis, yaitu momen di sekitar nol, ya. Momen di sekitar nol ini ditulis menggunakan momen ke K
di sekitar 0, mu K aksen. Ada notasi aksen. Ini adalah ekspektasi dari X di sekitar 0 pangkat K, ya. Berarti di sini sama dengan ekspektasi X pangkat K. Jadi momen ke K di sekitar 0, ekspektasi X min 0 pangkat K, atau mu K aksen. Ada notasi aksen. Ekspektasi X pangkat K. Nah, kalian bisa menghitung ekspektasi X pangkat K ini kalau dia diskrit menjadi sigma X pangkat K fx. Kalau kontinu menjadi integral X pangkat K fx dx. Kemudian ada jenis momen lagi, momen ke K di sekitar mu. Ini notasinya adalah mu K tanpa aksen. Jadi untuk membedakan momen di sekitar 0 dan momen di sekitar mu, yang di sekitar 0 ini menggunakan aksen. Berarti ini sesuai definisinya di sekitar mu, berarti ini X min mu pangkat K. Ini momen ke K di sekitar mu. Jadi sebagai contoh, misalkan eh, momen ke 1 di sekitar 0. Berarti di sini mu 1 aksen, ya. Ini sama dengan EX. Begitu juga mu 2 aksen, EX kuadrat, ya. Berarti sigma kuadrat dapat ditulis sebagai mu 2 aksen minus mu 1 aksen dikuadratkan, ya. Ini notasi menggunakan momen mungkin lebih menyederhanakan, ya, lebih simpel. Kalau menggunakan eh, mu 2 atau mu K, kita bisa menuliskan sigma kuadratnya itu sama dengan mu 2, ya. Mu 2, momen sekitar mu ini, yaitu sama dengan ekspektasi X min mu pangkat 2. Jadi di sini ada hubungan mu 2 sama dengan mu 2 aksen min mu 1 aksen kuadrat. Kemudian juga terdapat fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen atau di sini moment generating function atau disingkat dengan MGF. Apa yang dimaksud dengan fungsi pembangkit momen? Ini kita mempunyai fungsi Gx, ya. Gx-nya berbeda-beda. Kalau di variansi tadi Gx-nya adalah X min mu kuadrat, ya. Untuk fungsi pembangkit momen, Gx-nya adalah E pangkat Tx. Nah, ekspektasi dari Gx ini disebut sebagai fungsi pembangkit momen dari X. Jadi ekspektasi dari E pangkat Tx. Jadi kalian bisa mencari ekspektasi dari E pangkat Tx ini kalau dia diskrit menjadi sigma E pangkat Tx fx. Kalau dia kontinu menjadi integral E pangkat Tx fx dx. Tak hingga sampai tak hingga.
Ini berguna ya untuk mencari distribusi dari X. Sini sangat berguna untuk menentukan atau mencari distribusi dari X. Karena apa? Karena satu distribusi ini berkaitan dengan satu fungsi pembangkit momen. Jadi jika kita memiliki fungsi distribusi tertentu, fungsi pembangkit momennya itu identik. Fungsi pembangkit momennya itu unik, tapi hanya satu gitu. Dan kalau satu fungsi pembangkit momen hanya diperoleh satu fungsi distribusi. Nah, jadi dengan kita mencari fungsi pembangkit momen, jika fungsi pembangkit momennya itu ada, kita bisa mengidentifikasi distribusi dari X. Karena tidak semua distribusi itu diketahui mu dan sigma kuadratnya. Mungkin dengan fungsi pembangkit momen, kita bisa mengenali distribusi-distribusi dari X. Jadi dikatakan fungsi pembangkit momen ini bersifat unik atau tunggal. Dia akan menentukan sebaran peubah acak X. Artinya jika eh, sebuah peubah acak memiliki dua fungsi pembangkit momen, satu peubah acak memiliki dua fungsi pembangkit momen, maka dipastikan dua FPM tersebut adalah sama. Karena satu peubah acak berasal dari satu distribusi, dan satu distribusi hanya memiliki satu fungsi pembangkit momen. Jadi di sini fungsi pembangkit momen ini juga salah satu penciri dari peubah acak X. Jadi dapat dikatakan suatu peubah acak X itu dapat dicirikan dari tiga buah fungsi. Yang pertama, tentu saja kalau dia continue ya, kita mengetahui fungsi distribusinya dulu atau fungsi distribusi kumulatifnya atau F besar X. Yang kedua, peubah acak X juga dicirikan dari fungsi peluangnya, baik itu fungsi massa peluang atau fungsi kepadatan peluang yang dinotasikan dengan F kecil X. Yang ketiga, kita bisa mencirikan suatu peubah acak X itu dengan fungsi pembangkit momen. Moment generating function, yaitu dinotasikan dengan MXT. Sebagai contoh, ini ada kaitannya ya. Kita bisa mencari tadi eh, mencari mu X dengan ekspektasi dan variansi juga dengan ekspektasi. Bagaimana mencari mu X dan variansi X dengan metode momen? Nah, yang pertama kita memiliki eh, fungsi pembangkit momen dari X, itu kita definisikan sebagai MXT. Fungsi pembangkit momennya adalah ekspektasi dari E pangkat TX ya. Misalkan dia diskrit. Jadi di sini ekspektasi dari E pangkat TX. Kalau diskrit berarti sigma E pangkat TX Fx.
eh, misalkan fungsi ini, mxt ini, dia kontinu di T dan dapat didiferensialkan di T. Jadi kita bisa mencari turunan fungsi pembangkit momen terhadap T. Hasilnya adalah kita bisa mencari D per dt dari sigma E pangkat Tx Fx. Hasilnya adalah diferensial ini juga operator linear ya. Jadi ini sama dengan sigma D per dt E pangkat Tx Fx. Ini sama dengan sigma dari X E pangkat Tx Fx. Ya, karena diturunkan terhadap T saja ya. Berarti ini sama dengan ekspektasi dari X E pangkat Tx ya. Jadi turunan pertama dari momen dari E pangkat dari ekspektasi E pangkat Tx diturunkan menjadi ekspektasi X E pangkat Tx. Berarti kalau kita mencari ekspektasi X, ini coba acak ya, coba acak, jadi turunannya adalah variabel. Jadi kalau kita mencari E pangkat EX, ya, sorry, EX saja, berarti ini T-nya sama dengan 0, ya. Jadi kita bisa mencari turunan dari MXT terhadap T untuk T sama dengan 0. Ini akan sama dengan ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X ini dapat juga ditulis sebagai mu satu aksen ya, mu satu aksen tadi, atau dapat juga ditulis sebagai mu X. Jadi kita bisa mencari mu X melalui fungsi pembangkit momen. Jika fungsi pembangkit momennya kita peroleh, kita bisa mendiferensialkan fungsi pembangkit momennya terhadap T, lalu disamakan pada T sama dengan 0, maka diperoleh mu X. Lalu bagaimana untuk mencari sigma X kuadrat atau sigma kuadrat? Misalkan ini hasilnya diturunkan lagi terhadap T ya. Kita mencari turunan kedua MXT terhadap T. Berarti di sini adalah D per dt dari M aksen T. Ya. Atau di sini kalau aksen T adalah sigma dari sigma, jadi ini coba acak ya. X E pangkat Tx Fx. Berarti ini menjadi operator linear lagi ya. D per dt X E pangkat Tx Fx. Ini hasilnya menjadi X kuadrat ya. Sigma X kuadrat E pangkat Tx Fx. Nah, ini adalah ekspektasi dari X kuadrat E pangkat Tx ya. Dan seterusnya, kalau
momen ini diturunkan, maka turunan ketiga ini menjadi ekspektasi X pangkat 3 E pangkat TX. Jadi kalau diambil pada T sama dengan 0 untuk turunan kedua ini, pada T sama dengan 0, maka akan diperoleh ekspektasi dari X kuadrat. Nah, tadi kita memiliki rumus sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat plus EX dikuadratkan. Sehingga kalau EX sudah diperoleh atau mu sudah diperoleh, maka di sini kita bisa memperoleh segmen pada T sama dengan 0 atau EX kuadrat minus mu X dikuadratkan. Jadi ini mencari variansi menggunakan momen. Contoh real misalkan ya. Misalkan kita memiliki fungsi peluang fx sama dengan 1/6 kali 3 min x untuk x 0, 1, 2, dan 0 untuk x lainnya. Tentukan ekspektasi x dan variansi x melalui fungsi pembangkit momen. Jadi bagaimana jawabnya? Ya, tadi kita memiliki eh, fungsi pembangkit momen itu adalah sebuah fungsi ekspektasi ya, ekspektasi dari E pangkat TX. Atau di sini karena dia diskrit di sini menjadi sigma E pangkat TX Fx ya. Untuk X-nya berjalan dari 0, 1, 2. Jadi kalian bisa menuliskan fungsi pembangkit momennya ini menjadi E pangkat 0 kali, kalau X-nya 0 menjadi 3/6 ya. Plus kalau X-nya 1 menjadi E pangkat T kali 2/6 plus kalau X-nya 2 E pangkat 2T kali 1/6. Ya. Atau di sini fungsi pembangkit momennya dapat ditulis sebagai setengah plus E pangkat T per 3 plus E pangkat 2T per 6. Lalu tadi mu X sama dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen. MXT ya notasinya. Jadi D MXT per DT untuk T sama dengan 0. Ini MXT-nya sudah diperoleh. Nah, berarti kita mencari dulu DMXT per DT dulu. Diperoleh E pangkat T per 3 plus E pangkat 2T per 3. Sehingga di sini mu X
itu nilai dmxt per dt untuk T sama dengan 0. Menjadi sepertiga plus sepertiga. 2/3 ya. Ini mu-nya. Nah, variansinya bisa kalian cari melalui turunan kedua dari mxt. Dapat dicari di sini E pangkat T per 3 plus 2/3 E pangkat 2T. Lalu di sini ekspektasi X kuadrat dapat dicari dari D2 mxt per dt kuadrat untuk T sama dengan 0. Jadi sepertiga plus 2/3 ya, 1. Nah, variansinya berarti diperoleh dari variansi X sama dengan EX kuadrat minus mu X dikuadratkan. Atau 1 minus 2/3 kuadrat ya. 1 min 4/9 atau 5/9. Diperoleh ekspektasi X dan variansi X menggunakan metode momen. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan metode momen ini untuk mencari ekspektasi maupun variansi. Mungkin kita bisa cek lagi untuk bukunya. Ya, ini contoh-contohnya bisa kalian eh, cek ya, cara menghitung variansi jika diskrit. EX kuadrat dapat dicari, variansi X adalah EX kuadrat min mu X dikuadratkan. Dan ini standar deviasinya. Ini adalah momen, eh, momen ya, bukan fungsi pembangkit momen, tapi definisi dari momen kekal. Momen kekal ada dua jenis, yaitu momen kekal di sekitar 0, yaitu mu K aksen sama dengan ekspektasi X pangkat K. Ya, ini diberi tanda aksen untuk momen kekal di sekitar 0. Kemudian momen kekal di sekitar min atau rataan. Ini tanpa aksen, yaitu mu K. Ekspektasi X min EX pangkat K atau ekspektasi X min mu pangkat K. Jadi ini definisi dari momen. Bukan fungsi pembangkit momen ya. Ada dua jenis yang menggunakan kata momen. Karena nanti akan digunakan pada bab 8 itu momen populasi dan momen sampel. Yang dimaksud dengan momen saja ini. Definisi 242. Jadi ada momen populasi, yaitu momen di sekitar 0 atau di sekitar min. Beda lagi kalau fungsi pembangkit momen. Jadi ini momen populasi, yaitu momen di sekitar 0 dan di sekitar rataan. Dapat digunakan momen tadi untuk menghitung variansi dan ekspektasi. Jadi, momen kekal dapat digunakan untuk menghitung variansi dan ekspektasi. Fungsi pembangkit momen juga dapat digunakan untuk menghitung ekspektasi dan variansi. Sama dengan peluang suatu kejadian dan fungsi peluang. Itu kan istilah yang hampir sama ya.
Kemudian ini sifat dari variansi. Variansi dari AX plus B sama dengan A kuadrat variansi X. Ya. Karena variansi B-nya itu sama dengan 0. B itu konstanta, jadi nilainya B, 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 semuanya B. Jadi tidak ada variansi. Variansinya adalah 0. Kalau variansi dari AX ini sama dengan A kuadrat variansi X. Kalian bisa membuktikan menggunakan rumus variansi, maka akan diperoleh A kuadrat variansi X. Ini pembuktiannya di sini. Variansi ini dapat digunakan untuk mengukur penyebaran data. Ya, tadi kan definisi variansi itu EX kuadrat min EX dikuadratkan atau ekspektasi dari X min mu kuadrat. Jadi simpangan-simpangan di sekitar mu dikuadratkan itu namanya variansi. Nah, apakah ada ukuran lain untuk menghitung penyebaran data? Di sini tetap ada ya, banyak untuk mengukur penyebaran data, tidak hanya variansi. Contoh lainnya adalah mean absolute deviance. Mean absolute deviation. Mean itu dinyatakan dengan ekspektasi, absolute itu harga mutlak, deviation itu simpangan X ke mu. Jadi ditulis ekspektasi mutlak dari X min mu. Namun di sini variansi itu yang paling luas digunakan. Ya, karena dia lebih fleksibel penggunaannya dan lebih mudah juga perhitungannya. Sehingga di sini min dan variansi adalah dua hal pokok, dua hal penting untuk menginformasikan sebuah populasi. Misalkan populasinya mahasiswa di kelas A ini ya. Berapa min atau himpunannya populasinya adalah nilai-nilai StatMat. Pasti ukurannya orang ingin tahu berapa minnya, berapa rata-rata nilai StatMat di kelas A ini. Atau ada kelas lain, berapa nilai rata-rata StatMat di kelas B. Pasti orang ingin membandingkan berapa rata-ratanya kalau dia berupa populasi. Karena dari min itu kita bisa melihat perbedaan, mana yang lebih tinggi rata-ratanya, misalnya seperti itu. Selain min juga ada penyebaran. Kalau rata-ratanya tinggi, tapi sangat lebar gitu ya, nilai-nilainya itu sangat jauh berbeda. Ada yang nilainya dari 30 sampai 90 misalkan. Min-nya adalah 80. Nah, berarti ini datanya itu lebih mengumpul atau sedikit gitu ya yang dapat nilai eh, tinggi misalkan seperti itu. Terlihat dari variansinya. Namun jika rata-ratanya itu 75, tapi nilainya itu di sekitar 70 sampai 80. Oh, berarti ini kelasnya yang lebih mungkin ya ke apa kemampuan StatMat-nya misalkan seperti itu. Itu diketahui dari variansinya. Jadi selain min juga penyebaran data variansi itu sangat penting untuk informasi mengenai populasi. Selain itu juga momen, momen keka dan juga kuantiti-kuantiti yang lain juga sangat berguna. Ada momen kedua, momen ketiga, ya, menggunakan definisi tadi. Momen ketiga itu berarti menggunakan momen di sekitar origin, berarti ekspektasi X pangkat 3. Ya, kalau momen di sekitar rataan, berarti ekspektasi X min mu pangkat 3. Ini digunakan untuk mengukur ketidaksimetrian dari sebaran data. Kalau mu pangkat 3-nya ini tidak nol misalkan, oh berarti datanya agak menceng, tidak simetris misalkan. Jadi informasi-informasi menggunakan momen K ini juga bermanfaat untuk mengukur ketidaksimetrian.
Kalau min dan variansi, kita kan belum mengetahui datanya apakah simetri atau tidak. Tapi dengan menambah informasi menggunakan momen keka, kita bisa tahu datanya agak melenceng ke kiri atau agak melenceng ke kanan. Kalau melenceng ke kanan itu ekornya yang kanan yang panjang. Melenceng ke kiri, ekor kirinya yang panjang. Teorema 245, distribusi X dikatakan simetri di sekitar mu, maka momen ketiga di sekitar 0 atau mu 3 sama dengan 0. Ya. Jika distribusi X itu simetri di sekitar mu, maka momen ketiga mu 3 sama dengan 0. Disimpulkan di sini, jika mu 3 tidak sama dengan 0, maka distribusinya tidak simetri. Tapi kalau mu 3 sama dengan 0, maka distribusinya simetri. Batas probabilitas atau batas peluang menggunakan momen. Teorema 246. Jika X berubah acak dan UX adalah fungsi bilangan real non-negatif, maka terdapat C lebih besar 0, sehingga peluang UX lebih besar sama dengan C akan lebih kecil sama dengan ekspektasi UX plus C. Ya, jadi kita memiliki peluang dari suatu fungsi X lebih besar sama dengan C. Maka menurut teorema 246 ini, batas dari peluangnya ini selalu lebih kecil sama dengan ekspektasi dari UX plus UX per C. Kita kan kadang ingin mengetahui berapa peluang UX lebih besar sama dengan 5 misalkan, atau berapa peluang waktu hidup komponen. Nah, waktu hidup komponen ini bisa keseluruhan atau rata-rata, ya. Misalkan berapa peluang rata-rata waktu hidup komponen, peluangnya lebih besar sama dengan kita ingin tahu berapa bulan, misalkan 6 bulan, ya. Ini kita ingin mencari peluangnya, tapi ini lebih mudah menggunakan batas peluang, yaitu ekspektasi dari X bar per 6. Dia tidak akan melebihi dari ekspektasi X bar per 6. Ekspektasi X bar bisa dicari per 6, per 6, maka peluangnya ini tidak akan melebihi nilai ini. Nah, ini untuk diskrit, kita menggunakan pertidaksamaan Markov. Ketidaksamaan Markov ini untuk menghitung batas peluang. Markov inequality ini diperoleh jika kita mengganti UX dengan mutlak X pangkat R. Jadi, misalkan kita ingin mengetahui peluang mutlak X lebih besar sama dengan C, maka ini akan selalu lebih kecil sama dengan ekspektasi mutlak, mutlak X pangkat R per C pangkat R. Kemudian di sini hasil lain menggunakan Chebyshev inequality di teorema 247. Jika X suatu peubah acak dengan min mu dan variansi sigma kuadrat, untuk sembarang K lebih besar 0, peluang X min mu, peluang mutlak X min mu lebih besar sama dengan K sigma, ini akan lebih kecil sama dengan 1/K kuadrat. Ya, jadi Chebyshev inequality ini kelanjutan dari Markov inequality. Markov inequality diambil jika UX-nya adalah mutlak X pangkat R. Jadi di sini bisa dihitung peluang mutlak X
lebih besar sama dengan R, lebih besar sama dengan C, ini hasilnya adalah ekspektasi mutlak X pangkat R per C pangkat R. Lalu Chebyshev inequality, di sini mutlaknya, fungsi mutlaknya adalah X min mu. C-nya diganti dengan K sigma. Jadi ini sudah menggunakan mu dan sigma ya untuk Markov, tapi di sini sudah ditambahkan info tentang mu dan sigma kuadrat dari X. Jadi peluang mutlak X min mu lebih besar sama dengan K sigma. Kalau menggunakan Markov berarti ini ekspektasi X min mu pangkat R per sek K kuadrat sigma kuadrat. Ya. K kuadrat, ya sigma kuadrat. Nah ini ekspektasi X min mu kuadrat ini kan sama dengan sigma kuadrat ya. Kalau disubstitusikan ke sini, ini peluang X min mu lebih besar sama dengan K sigma dengan Markov inequality lebih kecil sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat kalau R-nya 2 dibagi dengan K kuadrat sigma kuadrat. Ini kan satu ya, karena sigma kuadrat itu sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat, maka ini sama dengan 1 K kuadrat. Ya. Sigma kuadrat sama dengan ini. Jadi lebih kecil sama dengan 1 K kuadrat. Kalau digambarkan di sini, ini ada mu ya. Mu itu pemusatan data. Mu itu pusat dari data. Lalu X plus mu dan X min mu lebih besar sama dengan K sigma. Jadi di sini ada X ya. X-nya di ini X plus mu. Di sini X min mu. K sigma. K-nya misalkan 1 ya. Kalau distribusinya normal, K sigma misalkan K sama dengan 1, ini 1 sigma. Di sini 1 sigma. Berarti batasnya di sini ya. X min mu lebih besar K sigma. Peluangnya ini kan. Selisihnya ini. 1 sigma. Kalau 2 sigma di sini. Dan seterusnya 3 sigma. X min mu 3 sigma ya. Peluangnya akan lebih kecil sama dengan 1 K kuadrat. Bentuk lain ya, penulisan bentuk lain. Peluang X min mu lebih kecil K sigma sama dengan 1 min 1 K kuadrat. Ya. Ini jika ditulis, kalau tadi ini menggunakan lebih besar, di sini menggunakan lebih kecil. Sehingga ini juga rumus untuk suatu peluang. Ya. Selain rumus untuk ketidaksamaan Chebyshev. Selain rumus ini ya, rumus ini juga berlaku untuk ketidaksamaan Chebyshev. Di sini juga ada rumus ketidaksamaan Chebyshev. Bedanya di sini tandanya lebih besar sama dengan K sigma, ini lebih kecil sama dengan 1 K kuadrat. Di sini kebalikannya, kalau lebih kecil K sigma, maka dia akan lebih besar sama dengan 1 min 1 K kuadrat. Misalkan di sini K sigma diganti dengan epsilon.
maka peluang X min mu lebih kecil epsilon akan lebih besar sama dengan 1 min sigma kuadrat per epsilon. Nah, sehingga menggunakan penulisan dengan teorema Chebyshev akan memiliki seperti ini batas-batasnya. Jadi untuk K sama dengan 2, maka peubah acaknya dengan eh, peubah acak X akan berada pada 2 standar deviasi memiliki peluang paling sedikit 0,75. Nah, jadi kalau peubah acak X ini mu, ini 2 sigma, ya, 2 sigma. Jadi ini X-nya di sini di sekitar mu. X min mu lebih besar dari 2 sigma. Kalau ini grafik sigma kuadratnya. Nah, di sini luasnya itu lebih besar dan paling sedikit itu luasnya adalah 0,75. Peluangnya paling sedikit 0,75. Jadi X-nya itu ada di sini. X min mu akan lebih kecil dari 2 sigma, peluangnya lebih besar 0,75. Kalau batasnya diperpanjang 3 sigma, di sini 3 sigma, maka peluangnya akan semakin besar, bahkan mungkin 0,95, lebih besar dari 0,95. Jadi kalau batasnya makin panjang, maka peluangnya juga akan semakin besar. Contoh 242. Misalkan X memiliki nilai min 1, 0, dan 1. Peluang X sama dengan min 1 itu 1/8, X sama dengan 0, 6/8, dan X sama dengan 1, 1/8. Misalkan mu sama dengan 0, sigma kuadrat sama dengan 1/4, ya, ini bisa dicari ya, mu-nya sama dengan 0 kan, min 1 plus 0 plus 1 per 3 ya. Jadi mu-nya sama dengan 0. Jadi, kalian bisa mencari mu-nya sama dengan 0 ya, mu-nya. Sigma kuadratnya sama dengan 1/4. Ya, sigma kuadrat X atau variansi X bisa dicari dari min 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Ya. Ini simpangannya adalah 0 ya. Min 1 plus 0 kuadrat. Ya. Plus 0 kuadrat plus 1 min 0 kuadrat. Ekspektasinya, berarti ini dikalikan eh, bagi dibagi 4 ya. Jadi di sini 2 2 per sigma kuadrat per n. X min mu, sigma xi min mu kuadrat dikalikan ekspektasi dari X min mu kuadrat atau sigma xi min mu kuadrat per n. Ya, sigma kuadratnya sama dengan 1/4. Dikalikan 1/8, dikalikan 6/8, dikalikan 1/8. Jadi di sini kali 1/8 kali 1/8. Jadi ini 2/8. Ya, peluangnya beda-beda ya, bukan sama. Untuk K sama dengan 2, kita mencari berapa peluang X min mu lebih kecil dari K sigma.
Ya. Ini dapat ditulis menggunakan harga mutlak, peluang mutlak X min mu lebih kecil 2 sigma. Ya kan? Sigmanya seperempat, sigma kuadratnya seperempat, jadi sigma 0,5. Nah, jadi ini ekuivalen dengan penulisan peluang mutlak X min mu lebih kecil 2 sigma. Menggunakan teorema Chebyshev, atau di sini peluang X lebih besar min 1 lebih kecil 1. X lebih besar min 1 lebih kecil 1 berarti X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 itu adalah 6/8 atau 3/4. Nah, jadi ini sama dengan 1 min K kuadrat sama dengan 3/4. Ini dikatakan eh, dapat ditunjukkan jika variansinya 0, distribusi dari sebuah nilai yang terkonsentrasi di sekitar 0 disebut degenerate distribution. Jadi ini peluang di sekitar X sama dengan 0. Distribusi yang eh, terkonsentrasi atau terkumpul di sebuah nilai. Maka ini disebut distribusi degenerate. Artinya dia mengumpul di satu nilai X sama dengan 0 tadi. Teorema 248, jika mu sama dengan EX, sigma kuadrat adalah variansi X. Jika sigma kuadrat sama dengan 0, nah ini variansinya 0, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di sekitar mu ya. Maka peluang X sama dengan mu pasti 1. Ya jelas ya, karena di sini kalau digambarkan, ini adalah mu, variansinya 0. Jadi dia nilainya X-nya semua berkumpul di sini. Jadi X sama dengan mu itu peluangnya seluruhnya X sama dengan mu. Jadi peluang X sama dengan mu pasti sama dengan 1 ya. Karena X-nya itu semuanya di sini, kumpul di sini. Ya, kumpul di sini X-nya. Ini untuk pendekatan mu dan sigma kuadrat menggunakan eh, distribusi atau pendekatan Taylor di sekitar mu. Jadi dari kalkulus ya, kita bisa eh, membuat ekspresi suatu fungsi yang dapat didiferensialkan berkali-kali, sehingga fungsinya itu dapat ditulis menggunakan jumlah dari deret Taylor. Di sini H aksen ya, Hx misalkan di sini X, EX ya, di sini Fx-nya adalah EX. Maka F aksen X ini dapat diturunkan berkali-kali fungsi EX ini. Sehingga dari sini kita bisa mencari pendekatan Taylor untuk fungsi EX di sekitar 0 misalkan. Sehingga EX itu dapat ditulis sebagai kalau X sama dengan 0, ini 1 ya, plus ini juga 0, 0 1 kali X, plus lagi kalau untuk derajat 2, X-nya koefisiennya 1/2 faktorial, untuk X pangkat 3 koefisiennya 1/3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga fungsi yang dapat didiferensial berkali-kali ini dapat dituliskan ke dalam deret Taylor atau deret Maclaurin. Kalau Taylor ini di sekitar mu.
Jadi di sekitar mu ini menjadi 1 plus X min mu plus setengah X min mu kuadrat seperenam X min mu pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Dia potong menggunakan derajat 2. Ini kita memiliki rumus pemotongan. Jadi tadi E pangkat X tadi adalah kita pindah di ruas kiri sama dengan HU plus setengah H2 aksen U kuadrat. Ada sisa ya, misalkan dipotong di sini. Urian Taylor Urian Taylor dari E pangkat X di sekitar X sama X orde 2. Berarti ini adalah sisa. Sisa atau ini akurasinya, tingkat akurasi. Kalau misalkan E pangkat X itu sudah diuraikan ke dalam bentuk Taylor orde 2. Jadi Taylor orde 3, orde 4, orde 5, dan seterusnya ini adalah sisa. Sisa yang apa? Yang dianggap sangat kecil atau mendekati nol ya. Sehingga di sini dituliskan variansi HX itu adalah akurasi atau sisa dari orde yang dipotong tadi. Ya, selain E pangkat X, ini fungsi ln X. Ln X itu dapat didiferensialkan. Turunan pertama adalah seper X, turunan kedua min seper X kuadrat, turunan ketiga min seper X min 2 X min 2 per X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ln X ini fungsi yang dapat diturunkan berkali-kali. Sehingga E pangkat ln X ini dapat ditulis sebagai penjumlahan dari Taylor menjadi ln mu plus setengah min seper mu kuadrat sigma kuadrat. Dan variansinya adalah sigma kuadrat per mu kuadrat, ini sebagai variansinya. Kemudian ini adalah fungsi pembangkit momen yang tadi kita bahas. Fungsi pembangkit momen notasinya adalah mxt, ekspektasi E pangkat Tx. Untuk T itu suatu interval yang kecil dari min H sampai H. Dari fungsi pembangkit momen kita bisa mencari mu dan sigma kuadrat ya. Ya tadi dengan mendiferensialkan satu kali kemudian T sama dengan 0 diperoleh ekspektasi X, mendiferensialkan 2 kali ya diperoleh fungsi pembangkit momen. Jadi tadi ada momen ke K dan ada fungsi pembangkit momen. Ini hubungan antara momen ke K dengan fungsi pembangkit momen. Momen ke K di sekitar X sama dengan 0, yaitu E ekspektasi X pangkat R, ini akan sama dengan fungsi pembangkit momen untuk T sama dengan 0. Fungsi pembangkit momen ke R untuk T sama dengan 0. Jadi sama dengan diferensial ke R diambil untuk T sama dengan 0. Dan MXT momen ke T, momen X ke T ini sama dengan 1 plus sigma ekspektasi X pangkat R, T pangkat R per R faktorial. Dapat dibuktikan di sini. Ini contoh-contohnya. X keubah acak kontinu dengan Fx adalah E pangkat X. X lebih besar 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka fungsi pembangkit momen adalah ekspektasi E pangkat Tx ya. Tadi MXT itu adalah ekspektasi E pangkat Tx. Sehingga kalian bisa menggunakan integral E pangkat Tx kali Fx dx. Ini dan integralkan diperoleh momen adalah 1/1 min T untuk T lebih kecil 1. Ini dapat diturunkan sampai R kali menjadi R faktorial kali 1 min T pangkat min R min 1. Ya, sehingga momen ke K, momen ke R-nya ini adalah
MXRT untuk T sama dengan 0 menjadi R faktorial. Jadi EX pangkat R ini momen ke R. Jadi ada hubungan tadi momen ke K dengan fungsi pembangkit momen. Jadi momen ke K itu adalah eh, turunan dari fungsi pembangkit momen ke K untuk T sama dengan 0. Ini ya, bisa di apa? Tadi sudah dijelaskan momen ke K dan fungsi pembangkit momen. Sehingga ekspektasi X sama dengan mu itu adalah R-nya sama dengan 1, yaitu 1 faktorial. Variansinya EX kuadrat min mu kuadrat. 2 faktorial min 1 faktorial. 1. Nah, jadi kalau kalian memiliki fungsi peluang sebesar E pangkat min X, maka kalian bisa menghitung mu dan variansinya. Mu-nya 1, variansinya 1. Ini jika apa hasil integralnya itu eh, mudah ya menghitungnya, karena di sini fungsi pembangkit momen kita menggunakan sigma atau integral. Jika integralnya itu masih mudah dihitungnya, ini akan lebih cepat untuk mencari min dan variansinya. Karena kalau momennya sudah diperoleh, kita tinggal menurunkan ya, menurunkan dan mengambil T sama dengan 0 untuk momen kekal. Ini contoh lain, misalkan ubah ajak X diskrit. Fx-nya diberikan setengah pangkat X plus 1 untuk X 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit momen dari X, ya, kalian bisa menghitung sendiri ya, fungsi pembangkit momen dari X yaitu ekspektasi E pangkat TX. Jadi kalau dia diskrit, E pangkat TX kali Fx. X-nya berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah deret. Ya, jadi E pangkat, kalau X-nya 0, 0, ini menjadi setengah pangkat 1. Ya. Jadi dapat diuraikan seperti ini. E pangkat 1 kali setengah pangkat 2. Ya. Dan seterusnya. E pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Ditulis menjadi sigma E pangkat T per 2 pangkat X ya. Untuk X-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, ditulis ini. Ini adalah deret geometri ya. Kalian mengenali ada deret ukur, deret geometri, UN sama dengan AR pangkat N-1. Misalkan seperti itu ya. Tergantung dari rasionya. Deret geometri itu kan sigma 1 plus S kuadrat plus seterusnya. Ini kan juga pangkatnya X-nya itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga ini adalah, setengah ini adalah A, dan rasionya, rasio suku kedua dan suku ke satu ini adalah R. Sehingga jumlahnya adalah, kalau rasionya itu lebih kecil 1, maka jumlahnya adalah 1/1 min A ya, 1/1 min S ya, di sini untuk S dapat dicari sigma dari deret geometri dan substitusikan S-nya adalah E pangkat T per 2, maka jumlah deret ini adalah jumlah deret kan. Jadi kalian harus menghitung ini sebagai jumlah deret geometri. Jadi dicari dulu jumlah deretnya. Terus substitusikan S-nya. S-nya E pangkat T per 2. Nah, ini adalah MXT-nya, momen, fungsi pembangkit momennya. Baru dari situ didiferensialkan 1 kali, 2 kali diperoleh mu dan sigma kuadrat.
Berikutnya sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Sekarang kalau Y-nya itu fungsi AX plus B, maka momen dari Y adalah E pangkat BT kali momen AT. Iya, jadi di sini E pangkat BT MX AT. Ini buktinya, substitusikan Y-nya seperti ini, maka menjadi E pangkat ATX plus BT, jadi E pangkat BT plus E pangkat ATX momen AT. Iya. Ya, ini sifat keuntungan momen tadi menggunakan fungsi pembangkit momen karena dia uniquely determine a distribution. Jadi satu distribusi memiliki satu fungsi pembangkit momen. Jadi kalau fungsi pembangkit momennya ada, distribusinya pasti ada. Contohnya di sini ya, walaupun distribusinya sulit diketahui, tapi karena momennya ada, ini dapat dipastikan distribusinya ada. Ini contohnya contoh 254. Uniqueness. Jadi sifat pembangkit momen itu unik jika ada dua buah peubah acak X1 dan X2 memiliki dua fungsi kumulatif F1, F2 dan dua fungsi pembangkit momen F1, F2 jika fungsi kumulatifnya sama. Kalau fungsi kumulatifnya sama kan distribusinya sama. Kalau distribusinya sama, maka fungsi pembangkit momennya harus sama. Ya, ini untuk eh, FMGF momen faktorial ke R ya. Momen faktorial didefinisikan sebagai ekspektasi X kali X min 1 kali X min R plus 1. Di XT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Ini tambahan untuk fungsi pembangkit momen. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti latihannya bisa kalian kerjakan ya.
Coba yang A dan B ya. Ya, coba sekarang yang nomor A dari eh nomor 31A dulu. Gunakan pertidaksamaan Chebyshev untuk memperoleh batas bawah dari peluang X lebih besar 5/8 lebih kecil dari 7/8. Ya, nomor 34, ya nomor 3B ini sama ya, rework untuk peluang X lebih besar setengah lebih kecil 1. Terus 34 itu suppose misalkan pembangkit momennya diberikan, bagaimana distribusi dari X. Ya, distribusi itu ditunjukkan berapa mu dan sigma kuadratnya. Lalu berapa peluang untuk X sama dengan 2. Oke, silakan dicoba dulu ya. 10 menit mungkin.
Saya izin mencoba nomor 34. Oh ya, silakan. Izin share screen. Ya, Apakah sudah terlihat? ya sudah. Jadi misal terdapat pengubah acak X di mana diketahui untuk fungsi pembangkit momennya itu mxt sama dengan 1/8 E pangkat T tambah 1/4 E pangkat 2T plus 5/8 E pangkat 5T. Sama ditanya itu distribusi dari X. Eh, sini saya nggak jabarin, tapi intinya mxt itu kan ekspektasi. Jadi jika dilihat dari mxt-nya, di sini 1/8 E pangkat T itu berarti X-nya sama dengan 1 dan fx-nya itu 1/8. Untuk yang 1/4 E pangkat 2T, X sama dengan 2 dan fx-nya 1/4. Untuk yang 5/8 E pangkat 5T, X-nya sama dengan 5 dan fx-nya 5/8. Jadi didapat eh, fungsi probabilitasnya discrete, di mana 1/8 X untuk X sama dengan 1, 2, dan 5 dan 0 untuk X lainnya. Yang pertanyaan kedua itu eh, apa probabilitas X sama dengan 2? Probabilitas didapat X sama dengan 2 itu sama saja dengan F2, yaitu dapat dari fungsi 1/8 kali 2 itu 1/4. Iya, betul. Ada yang mau bertanya mungkin dari temannya? Ya, kalau nggak ada, ya, terima kasih, Pak Tur. Terima kasih Bu. Izin stop share. Ya. Untuk nomor 31, ada yang sudah selesai? Ya, nomor 34 dari definisi fungsi pembangkit momen ya. Fungsi pembangkit momen itu ekspektasi dari E pangkat TX. Berarti eh, kalau dia penjumlahan, berarti bentuk sigma ya. Sigma dari E pangkat TX Fx. Nah, di situ kan bentuknya 1/8 E pangkat T, itu untuk T sama dengan 1, dan 1/4 E pangkat 2T. Berarti pangkatnya itu menunjukkan nilai-nilai X-nya. Kemudian 5/8 E pangkat 5T. Berarti X-nya adalah 1, 2, 5. Lalu di depannya E pangkat TX kali Fx ya. Berarti Fx untuk X sama dengan 1/8. Untuk X sama dengan 2/4. X sama dengan 5, 5/8. Berarti dapat ditulis secara ringkas menjadi X/8 untuk X1, 2, dan 3. Dan 0 untuk X lainnya. Sehingga bisa diperoleh Fx-nya dan digunakan untuk menghitung peluang untuk X sama dengan 2 ya. Nomor 31. Nomor 31 itu berkaitan dengan soal pada nomor 24. Jadi pada soal nomor 24 itu diketahui soal nomor 31.
Use Chebyshev inequality untuk menghitung lower bound pada pada soal nomor 24. Nomor 24 diketahui fx diminta menentukan EX, variansi X, ya ini lanjutannya ya, menggunakan Chebyshev inequality. Silakan yang mau share. Ada yang sudah? Mungkin kita coba ya kerjakan sama-sama di sini. Jadi kita merefer ke soal nomor 24 dulu ya. Ya, ketidaksamaan Chebyshev itu kan peluang mutlak X min mu lebih kecil dari K sigma akan lebih besar sama dengan 1 min 1/K kuadrat ya. Jadi kita harus mencari mu dan sigma dulu. Ya, kalian bisa mencari mu, itu integral mu-nya 3/4, lalu eh,
Ya. Sigma kuadratnya 3/80. Apakah betul? Betul, Bu. Betul ya. Jadi sigmanya dapat dicari ya. Nah, ini kalian bisa membentuk menjadi X min mu. Mu-nya adalah 3/4. Lebih mudah dihitung ya. Ini ini ditulis dalam bentuk mutlak X min mu lebih kecil K sigma. K-nya dapat dicari. Kalau K sigma, sorry, ini berarti belum lebih kecil dari 1/8 ya. Ini ditulis dalam bentuk peluang X min mu lebih kecil K sigma. K-nya berapa ini? Jadi K sigma sama dengan K kali akar 3/80. Itu nilainya harus sama dengan 1/8. K-nya berapa? Nanti digunakan untuk menghitung batas peluang Chebyshev ini. Jadi di sini K-nya adalah bisa dicari ya. K-nya itu jadi di sini berakar 80. Penyebutnya, pembilangnya supaya menjadi 10 akar 30 akar 3 ya. Ya mungkin ini K-nya sehingga eh, peluangnya, batas peluang itu adalah 1 min 1/K², dan bisa mencari 1 min akar 3 akar 80/100 ya. X dikuadratkan. Sorry. Lebih besar dari itu ya. K 10/akar 3 kali akar 80. Apakah betul? Iya, kalian bisa apa, mengecek ulang ya di sini untuk nilai K dan batas peluangnya ini dapat kalian cari. Sini. Ya, untuk yang latihan B bisa kalian coba sendiri. Oke, Ibu akhiri dulu ya untuk pertemuan ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin live ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.